I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egil Yuhen Rizal, NIM 2211093019, kelas 2C D4 Drill. Baiklah, saya akan membahas review jurnal dengan judul Analisis Intensitas Medan Magnet ILF di sekitar peralatan elektronik dengan daya kurang lebih 1000 watt, yang ditulis oleh Dahana Suhatin, Sudarti, dan Drapsilo. Sebelum kita memulai review jurnalnya, mari kita baca pendahuluannya dulu. Era informasi, di mana kita hidup saat ini hampir seluruhnya saling terhubung secara global dengan energi listrik, baik untuk kebutuhan rumah tangga, komunikasi, kesehatan, sarana kerja, atau kegiatan lainnya. Namun, peralatan yang menggunakan energi listrik dapat menimbulkan radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi pada dasarnya adalah suatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan perantara. Beberapa contoh adalah perambatan cahaya dan gelombang radio. Gelombang elektromagnetik merupakan interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Selama abad ke-18, banyak filsuf alam yang mencoba menemukan hubungan antara listrik dan magnet. Muatan listrik yang stasioner dan magnet tampak tidak saling mempengaruhi, tetapi pada tahun 1820, Hans Christian Oersted menemukan bahwa ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat berarus listrik, jarum mengalami penyimpangan. Apa yang ditemukan oleh Oersted adalah bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Jika perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik, maka sebaliknya perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Semakin meningkatnya pemanfaatan listrik dalam segala aspek kehidupan manusia, semakin meningkat radiasi elektromagnetik, khususnya intensitas. Baiklah, saya akan membaca resume dari jurnal ini. Makalah penelitian berfokus pada analisis intensitas medan magnet ILF, frekuensi sangat rendah, di sekitar peralatan elektronik dengan daya kurang lebih 1000 watt. Studi ini mengukur intensitas medan magnet menggunakan alat ukur ILF 827 yang mampu mengukur medan magnet hingga 200 mt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas medan magnet di sekitar peralatan elektronik bervariasi tergantung pada keadaan peralatan, mati, berdiri, atau bekerja, dan jarak dari peralatan. 4. Studi ini juga membandingkan intensitas medan magnet di sekitar peralatan elektronik dengan medan magnet alami. 5. Baiklah, selanjutnya kelebihan isi jurnal. Jurnal ini memberikan penelitian tentang analisis intensitas medan magnet ILF, frekuensi sangat rendah, untuk mencegah dampak risiko penyakit yang ditimbulkan oleh radiasi medan elektromagnetik. Jurnal ini menggunakan alat ukur ILF yang mampu mengukur medan magnet hingga 2000 mikrotesla untuk menganalisis intensitas paparan medan magnet. Jurnal ini menyajikan data komparatif tentang intensitas medan magnet di sekitar peralatan elektronik dengan medan magnet alami dan peralatan elektronik dengan daya kurang lebih 1000 watt. Jurnal ini menggunakan ANOVA satu arah yang dibantu oleh SPSS 23 untuk menganalisis dan menyajikan hasilnya dalam aplikasi profil atau kontur solver. Jurnal ini merujuk sumber-sumber lain yang relevan seperti Suesanto untuk informasi tentang medan elektromagnetik dan karakteristiknya. Jurnal ini berkontribusi pada pemahaman tentang hubungan antara pengguna listrik, radiasi elektromagnetik, dan risiko kesehatan.
Kekurangan jurnal. Sumber yang disediakan tidak secara langsung membahas kekurangan jurnal. Tentang subjek analisis intensitas medan magnet ELF di sekitar peralatan elektronik dengan daya kurang lebih 1000 watt. Akibatnya, tidak ada informasi atau data spesifik yang tersedia di sumber yang disediakan mengenai kurangnya jurnal tentang topik ini. Penting untuk dicatat bahwa tidak adanya informasi dalam sumber yang disediakan tidak selalu menunjukkan kurangnya penelitian atau jurnal tentang subjek tersebut. Mungkin ada sumber atau studi yang tersedia yang tidak termasuk dalam konteks yang disediakan. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang ketersediaan jurnal tentang topik ini, disarankan untuk melakukan pencarian literatur yang lebih luas di luar sumber yang disediakan. Kesimpulan atau saran yang diajukan untuk jurnal yang direview. Makalah penelitian yang analisis intensitas medan magnet ELF extremely low frequency di sekitar peralatan elektronik dengan daya kurang lebih 1000 watt bertujuan untuk mencegah dampak risiko penyakit yang ditimbulkan oleh radiasi medan elektromagnetik. Studi ini menggunakan alat ukur IMF 827 dan menganalisis intensitas paparan medan magnet pada jarak yang berbeda. Hasil dianalisis menggunakan ANOVA satu arah dan disajikan dalam aplikasi profil Contour Surfer. Jurnal tidak secara eksplisit memberikan kesimpulan atau saran spesifik, namun ini berkontribusi pada pemahaman tentang hubungan antara penggunaan listrik, radiasi elektromagnetik, dan risiko kesehatan. Ini menyoroti pentingnya mengukur dan menganalisis intensitas medan magnet untuk menilai potensi risiko dan menyarankan penelitian lebih lanjut di bidang ini. Saran: disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi intensitas komparatif medan magnet di sekitar peralatan medan listrik dengan daya kurang lebih 1000 watt. Hal ini dapat membantu dalam memahami potensi risiko kesehatan yang terkait dengan radiasi medan elektromagnetik dan menginformasi pengembangan pedoman atau peraturan untuk penggunaan peralatan elektronik yang aman. Makalah penelitian menekankan perlunya pemantauan dan penilaian radiasi medan elektromagnetik yang berkelanjutan, terutama dalam kaitannya dengan medan magnet ELF extremely low frequency. Ini dapat berkontribusi pada pengembangan strategi untuk minimalkan paparan dan mengurangi potensi risiko kesehatan. Baiklah, segitu hasil yang saya review dari jurnal yang berjudul Analisis Intensitas Medan Magnet ELF Extremely Low Frequency di sekitar peralatan elektronik dengan daya kurang lebih 1000 watt. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.